Dua tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, menempuh langkah berbeda atas proses hukum yang menjerat keduanya. Dr. Tifa memilih menjalani sidang dakwaan kemarin dan menegaskan akan melawan hingga akhir. Sementara Roy Suryo menggugat penangkapan dirinya oleh penyidik Polda Metro Jaya di pra-peradilan. Roy Suryo mengaku mengalami tindakan yang tak seharusnya saat penyidik mendatangi rumahnya tanggal 19 Juni waktu subuh. Adalah yang pada hari Jumat tanggal 19 Juni yang lalu secara sangat tidak patut dan sangat tidak layak telah datang ke rumah saya ya, dan kemudian tanpa surat izin RT RW, pasti ya tidak ada surat izin RT RW, mereka kemudian membawa saya dan bahkan menggelandang satpam karena satpam itu disuruh ikut tarik begitu saja. Bahkan satpam itu sopan mereka. Satpam itu tidak masuk rumah, ya satpam itu hanya di luar, tapi para penyidik masuk tidak hanya rumah, tapi sampai masuk kamar tidur, sehingga istri saya kaget dan teriak, ya gitu, ketika masuk kamar tidur dan saya masih ada di kamar kerja. Namun Polda Metro Jaya membantah seluruh dalil yang diajukan Roy Suryo terkait prosedur upaya paksa. Menurut polisi, penangkapan hingga penggeledahan sudah sesuai administrasi penyidikan dan ketentuan hukum yang berlaku. Penyidik juga membantah memaksa masuk ke rumah Roy Suryo tanpa izin, karena petugas klaim sudah memperkenalkan diri dan mendapat akses dari penghuni atas persetujuan Roy Suryo. Pihak termohon juga mempertahankan bukti administrasi penyidikan yang terdokumentasi, termasuk penetapan izin penggeledahan rumah dari Pengadilan Negeri Tangerang. Termohon telah dilengkapi dengan surat penetapan izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang bahwa setibanya di kediaman pemohon, termohon terlebih dahulu berkoordinasi dengan dua orang petugas keamanan lingkungan setempat sebagai saksi, kemudian memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta menunjukkan surat tugas penetapan izin penggeledahan, surat perintah penggeledahan, dan administrasi penyidikan lainnya kepada penghuni rumah. Bahwa setelah bertemu dengan pemohon di dalam kediamannya, termohon memperlihatkan surat perintah penangkapan nomor SPK 703. Tetapi pada sidang Rabu kemarin, Roy Suryo menghadirkan sejumlah saksi, ahli, serta bukti video penangkapan dirinya untuk pembuktian gugatan. Video pertama memperlihatkan penyidik masuk ke kamar pribadi Roy dan istrinya hingga perdebatan dengan keluarga. Istri Roy Suryo menolak menandatangani surat penangkapan suaminya yang dibawa petugas. Selain video penangkapan, Roy juga membawa 3 saksi ke persidangan, yakni sopir Roy bernama Khoiri, lalu Aida yang merupakan teman Khoiri, dan Krisanti, asisten pribadi mantan Wakapolri Ugroseno. Krisanti ikut ke Polda Metro Jaya saat Roy ditangkap. Pihak security tidak kita jadikan saksi. Ya kenapa? Karena pihak security itu sekuritas saja tidak berani masuk rumah. Mereka hanya di bawah. Ya gitu. Jadi mereka percuma kalau nanti kita ajukan jadi saksi, kita juga nggak mau membohongi masyarakat. Nah, kebetulan saksi ini ada di kejadian ketika di atas ya, ketika menyaksikan betul saya tidak boleh ganti baju, saya tidak boleh cuci muka, mandi saja nggak boleh. Cuci muka aja nggak boleh, apalagi mandi. Jadi dia mengerti betul kejadian. Pihak Roy Suryo juga membantah tudingan bahwa pengajuan pra-peradilan untuk memperlambat persidangan pokok perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kubu Roy menyinggung ketentuan KUHP baru, di mana pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan sebelum ada putusan atas permohonan pra-peradilan. Kami tidak mengulur-ngulur waktu untuk proses pemeriksa atau proses persidangan pokok perkara ijazah palsu Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kami tidak mengulur waktu karena memang ketentuan hukum acara pidana berdasarkan pasal 163 huruf E KUHP yang baru terhadap permohonan pra-peradilan, maka harus menunggu putusan pra-peradilan. Jadi, memang ketentuan hukum acara pidananya begitu. Ini hukum negara yang saat ini berlaku. Dan ini adalah hukum acara pidana terbaru, sehingga saya kira semua orang harus menghormati. Ya. Sementara Roy Suryo berkutat dengan pra-peradilan, tersangka lain dugaan fitnah ijazah Jokowi, Dr. Tifa, sudah menjalani sidang dakwaan kemarin. Jaksa menyatakan UGM telah memastikan Jokowi merupakan lulusan Fakultas Kehutanan. Namun Dr. Tifa tetap menuduh ijazah Jokowi palsu melalui media sosial. Jaksa menyatakan perbuatan terdakwa Dr. Tifa mengandung tuduhan yang tidak benar.
bahwa perbuatan terdakwa merupakan pernyataan yang mengandung muatan tuduhan yang tidak benar. Mengingat Universitas Gadjah Mada telah menegaskan secara resmi bahwa saksi Insinyur H. Joko Widodo adalah lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada sesuai dengan fakta akademik. Namun terdakwa tetap menuduhkan bahwa ijazah S1 saksi Insinyur H. Joko Widodo adalah palsu melalui unggahan di media sosial dan talk show. Bahwa atas tuduhan terdakwa terhadap saksi Insinyur H. Joko Widodo, terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhannya dan tuduhan tersebut bertentangan dengan apa yang diketahui terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa merupakan serangan terhadap kehormatan saksi Insinyur H. Joko Widodo. Tetapi Dr. Tifa membantah dakwaan dan akan tetap melawan terkait kasus yang menjeratnya. Tifa juga menegaskan tidak akan menempuh jalan damai meski kesempatan itu terbuka. Apakah saudara akan mengakui dakwaan sesuai dengan ketentuan pasal 205 ayat 1 atau ya 206 ayat 1 saudara akan mengajukan perlawanan gitu ya? Izin Yang Mulia, pertama saya tidak akan melakukan restoratif justice. Ya. Kedua, saya akan melakukan perlawanan. Siap. Ketiga, saya tidak akan menerima plea bargain. Ya. Gitu ya. Siap. Jadi akan mengajukan perlawanan begitu ya. Kemarin, Roy Suryo menyempatkan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur mendukung Dr. Tifa. Roy menyoroti nama-nama yang pernah menjadi tersangka dalam kasus pencemaran nama baik Jokowi dalam dakwaan jaksa. Menurut Roy, seharusnya tidak ada penghentian penyidikan maupun restoratif justice, sehingga nama-nama tersebut dapat diproses hingga persidangan. Tersangka lain sebelumnya yang ternyata harusnya masih ikut juga terlibat di dalamnya. Ada nama Egy Sujana, banyak banget tadi ya, yang kejadian di kantornya Egy Sujana. Ada banyak unggahan dari dokter palsu itu ya, dari dokter Rismon Hasiulan Sianipar, banyak banget ya, Balike Akademi itu akun-akunnya dia. Nah harusnya makanya dia tidak bisa kemudian mendapatkan RJ atau kemudian di SP3 begitu saja. Siapa yang mengunggah pertama itu yang jelas-jelas betul nanti harus diungkap. Tidak ada nama Dian Sandi yang saya dengar tadi ya, padahal itu jelas betul unggahan atau analisis Dr. Tifa yang bisa melihat perbedaan antara dua mata dan sebagainya. Itu jelas-jelas itu keahliannya. Dan itu dia dihasilkan dari apa? Dari analisis dia terhadap unggahan Dian Sandi. Sementara itu Joko Widodo mengungkap akan terus mengikuti proses hukum ijazah sampai ke pengadilan dan memastikan kehadirannya di pengadilan dengan membawa ijazah. Ya kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti. Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan? Iya, akan hadir. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan? Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Sidang pra-peradilan Roy Suryo akan berlangsung selama 7 hari kerja sejak Senin 29 Juni 2026. Dan putusan pra-peradilan rencananya dibacakan Majelis Hakim pada 7 Juli 2026.